Jadi di sini tuh aku mau cerita gitu kan. Dulu ya sekitar tahun 70-an di kampung aku tuh pernah ada teror itu. Nah, terornya itu bukan teror main-main. Karena ada orang yang meninggal ya, nenek-nenek yang meninggal. Nah, rohnya itu gentayangan. Terus gangguin warga-warga di sekitar kampung. Nah, sekitar tahun 70-an ya, ada seorang nenek-nenek ya yang kehidupannya itu biasa-biasa aja gitu, sholat ngaji. Cuman yang bedain dia sama orang itu, nenek ini ya, mbak ini, dia itu jahat sama orang. Jadi yang sering didengar warga itu kan ada anak-anak ya, anak-anak kecil main di depan rumah nenek itu, main bola atau main pasir gitu kan. Nah, itu selalu diusir sama nenek itu, dan ngusirnya nggak pernah lembut, ngusirnya kasar. Terus mbak ini bilang, "Heh, pergi kamu sana, jangan main sini, ini bukan rumahmu." Ya namanya anak-anak kan pasti langsung lari lah. Jadi orang-orang di kampung itu mengenalnya itu sebagai nenek yang jahat, dan selalu seperti itu. Itu nenek yang jahat tuh, rumahnya yang di situ. Ya karena memang dia ini terkenal sebagai nenek atau mbah yang sangat jahat dan kejam. Nah, suatu hari nenek ini datang gitu kan. Suatu hari ajal nenek ini datang ya kan, menjemput. Tiba-tiba aja dia meninggal gitu nenek ini. Kata keluarganya nenek ini kena serangan jantung. Yang jelas nenek ini tiba-tiba aja dia meninggal, mendadak meninggal, nggak tahu sebabnya. Kata keluarganya kena serangan jantung. Ya terus dimakamkan di ini kan seperti pemakaman biasa, disolatkan, dimandikan, dimakamkannya di tempat pemakaman warga gitu kan. Nah terus setelah malam harinya ya kan, setelah dimakamkan sekitar jam 7 malam, kampung itu sepi. Terus ada satu cewek ya, seorang penjaga toko. Nah dia cewek ini pulangnya jam 9 malam. Si cewek ini ketika masuk gang kampung ya sekitar jam 9 malam, si cewek ini tuh, penjaga toko ini, dia ngeliat si nenek-nenek itu yang jahat itu berdiri di pojok. Rambutnya terurai, kotor, dekil. Nah, si cewek penjaga toko ini kan antara mau masuk atau nggak mau masuk itu kan. Karena ya dia takut gitu ngelihat nenek-nenek ini. Si cewek penjaga toko itu kaget, loh ini kan mbah yang meninggal tadi, yang meninggal sore tadi, kok di sini, kok beli di sini. Belum sempat si cewek ini masuk gang kampung, si mbak itu langsung noleh. Ngapain kamu di sini? Karena takut, nah si cewek ini nggak jadi pulang, dia nginep di rumah temannya. Nah setelah dia nginap di rumah temannya kan, besoknya dia pulang. Sampai di rumah dia cerita ke bapaknya. "Pak," kata cewek yang penjaga toko itu kan setelah dia pulang, "kemarin sore itu loh, kemarin malam itu pas aku pulang, aku ditakuti sama nenek penjaga. Aku ditakuti sama nenek yang jahat itu yang meninggal sore kemarin itu." Bapaknya isi cewek ini nggak percaya, masa sih, nggak mungkin itu nakutin kamu, orangnya sudah meninggal. "Loh iya pak, serius, aku lihat si nenek itu ya, si mbak itu yang meninggal kemarin sore. Dia berdiri di pojokan ya kan, rambutnya terurai, pakaian compang camping, dekil ya. Dia duduk seperti manusia gitu, duduk seperti manusia ya, seperti waktu mbak itu masih hidup. Pakaian compang camping warna hitam, rambut terurai ya, kayak orang belum mandi lah. Nah malam kedua, simbahnya ini gentayangan lagi, dengan pakaian compang camping warna hitam itu, sambil kakinya diseret-seret. Nah ada satu guru ngaji kan, guru ngaji itu dia cerita sendiri. Nah jam 2 malam dia sholat tahajud kan, dia sholat tahajud seperti biasa ya kan. Setelah itu dia duduk. Nah yang namanya simbah ini, si nenek ini, dia duduk depan dia sambil matanya melotot. Meski ketakutan, si guru ngaji ini
tetap ngelanjutin sholatnya sampai selesai. Begitu selesai sholatnya, si guru ngaji ini bilang ke mbahnya, "Mbah, alam kita ini sudah beda loh. Alam kita ini sudah beda. Jenengan ini alamnya sudah nggak di sini. Sudah waktunya jenengan pulang gitu, nggak di sini gitu. Jangan gangguin manusia yang masih hidup, Mbah." Tapi si mbah ini tetap nggak peduli gitu lah, matanya tetap melotot, melotot. Guru ngaji ini tetap bilang kata ini sama si mbahnya, "Mbah, jenengan ini alamnya sudah beda, jangan ganggu yang masih hidup. Udah mbah, pergi aja dengan tenang. Aku doakan mbah dilapangkan kuburnya, diterima amal sisi baiknya." Si mbah ini, si guru ngaji ini, dia bacain doa Al-Baqarah, Al-Fatihah, sampai dia bacain ayat-ayat kursi untuk si mbah ini. Nah, si mbah ini nyaut juga, kayak nantang gitu kan. Akhirnya si guru ngaji ini ambil wudhu, ambil air, terus dia siram ke sama si mbahnya ini. Si mbahnya ini pergi. Si mbah ini pergi ya kan, dengan rambut terurai, penampakannya nih ya seperti manusia biasa gitu kan. Seperti manusia biasa, pakaian compang-camping, rambut ikal, kayak orang belum mandi lah. Nah, besoknya si guru ngaji ini cerita ke orang-orang. Setelah cerita ke orang-orang, itu jadi pergunjingan. Apalagi setelah ada karyawan toko yang takuti, itu jadi pergunjingan. Si mbah ini, si nenek ini gentayangan. Dan berita ini tuh belum sampai sama keluarganya. Malam selanjutnya si mbah ini neror lagi gitu kan. Neror lagi lah sekitar jam setelah sholat isya gitu. Nah, di atas jam sholat isya itu warga-warga sudah masuk rumah semua itu. Sudah masuk rumah semua, sudah masuk kampung. Ya, sudah masuk kampung kan ya, takut gitu, takut kan. Takutnya si mbah ini muncul lagi gitu kan. Muncul pelan-pelan, jalannya sambil diseret ya kan, kayak nahan beban gitu. Nah, ada satu warga yang ngintip dari lubang pintu yang kecil itu. Dia lihat si mbah itu jalannya kakinya sambil diseret-seret. Ketika orang ini ngintip si mbah ini dari lubang kunci, si mbah ini langsung noleh. Nah, orang yang ngintip dari lubang pintu itu langsung dia ketakutan. Wah, gimana ini si mbah nyamperin? Pintunya itu langsung digedor-gedor sama si mbah. Nah, yang ngintip dari lubang pintu tadi, dia langsung lari sama bapak sama ibunya. Yang bikin heran, orang ini tadi tuh cuma ngintip dari lubang pintu kecil itu loh. Tapi si mbah itu bisa tahu. Si nenek-nenek ini bisa langsung tahu gitu. Jadi bener-bener ya, warga itu bener-bener diteror sama nenek ini. Nah, besok paginya warga-warga itu dia ngomongin si nenek-nenek ini. Terus dirembuk lah kan sama Pak RT setempat. Ini gimana Pak RT? Warga udah banyak yang teror ini sama si nenek ini. Ya udah, kita ngomong aja sama keluarganya bahwasannya warga-warga ini tuh ya diteror sama si mbah ini. Mungkin nenek ini ya kan, si mbah ini arwahnya belum tenang atau kan belum tenang atau gimana ya kan, kita kan nggak tahu. Yang jelas si nenek ini ya sudah neror warga dengan cara yang seperti itu. Akhirnya kan ada ide ya, ada ide inisiatif dari Pak RT gitu, gimana kalau kita datengin aja keluarganya. Nah, besoknya Pak RT ya kan sama warga itu datengin rumah keluarganya, rumah keluarga nenek-nenek yang neror ini, bahwa nenek yang jenengan ini yang sudah meninggal ini, dari malam pertama sampai malam ketiga itu warga kampung ini sering didatengin sama nenek jenengan ini. Ada yang digedor-gedor pintunya, bahkan ada guru ngaji yang didatengin, dibacakan ayat kursi. Nah, si nenek ini baca juga ayat kursi kayak nantang gitu kan. Nah, keluarganya ini nggak terima gitu. Nggak mungkin neneknya ini seperti itu. Ibu saya ini baik-baik aja kok orangnya.
baik-baik aja, nggak banyak ulah, sholat, ngaji. Mungkin keluarga jenengan ini nggak percaya gitu. Tapi warga di sini tuh udah banyak yang merasakan efeknya. Warga kampung ini diteror gitu kan. Benar-benar diteror. Orang-orang sampai ngungsi. Nah, ini tuh kejadian nyata. Banyak warga-warga kampung ini yang ngungsi gitu kan. Saking takutnya sampai ngungsi warga-warga kampung ini. Warga di sini tuh ya, warga kampung sini itu lebih milih tinggal sama rumah saudaranya, keluarganya gitu, daripada tinggal di kampung ini. Karena saking takutnya tadi tuh ya, saking takutnya dihantui sama nenek ini tadi tuh, akhirnya ya setelah keluarganya nggak percaya, ada satu cucu nenek ini tadi, iya, iya bu katanya kan, iya kok, si Mbak ini sering kok datengin aku nyisirin rambut aku. Kalau malam si Mbak ini sering nyisirin rambut aku di tempat tidur gitu kan, disisir rambutku pelan-pelan. Nah si Mbak ini sambil nyanyi lagu gitu, talelo lelo lelo ledung. Kemarin malam aja si Mbak dateng sambil nyisir rambut aku, sambil nyanyi talelo lelo lelo ledung. Nah ibunya nanya, emang Mbah di mana dek? Ada si Mbah kayak orang gila dia, pakai baju hitam kayak orang gila dia, seperti orang belum mandi lah. Rambutnya kusut acak-acakan gitu kan, matanya hitam ya kayak orang nggak mandi 1 minggu. Nah pengakuan cucunya sendiri, cucu Simba sendiri, kalau malam Simba itu sering datang, sering nemuin Simba si cucunya ini, padahal neneknya udah meninggal. Itu kesaksian cucunya sendiri. Nah kesaksian cucunya ini membuat keluarganya yakin kalau neneknya ini sering gentayangan, sering neror. Nah yang jadi masalah, kenapa si Mbak ini meninggalnya seperti itu? Dirembuklah sama PRT, ini gimana solusinya? Ini cucunya sendiri loh, cucunya si Mbah ini sendiri yang cerita kalau dia sering didatangi, sering teror ya kan, tiap malam datangnya sambil nyisirin rambutnya gitu. Nah Pak RT sama keluarganya ini belum nemu solusi. Ya udahlah kan, yang penting keluarganya sudah tahu kalau si Mbah ini neror warga dengan cara yang seperti itu. Besoknya kan sebelum subuh gitu kan, orang-orang zaman dulu kan ya, jam 3 subuh itu sudah datang ke masjid. Begitu ada rombongan ibu-ibu mau ke masjid, mau ngaji, ibu-ibu ini dengar suara orang ngaji. Suara ngajinya itu suara perempuan gitu kan, padahal pintu masjid itu belum dibuka. Nah, zaman dulu kan masjid itu ya cuman satu orang yang pegang kuncinya. Nah kuncinya ini masih dibawa, dan masjid ini belum dibuka gitu, tapi sudah ada orang ngaji di dalamnya. Nah ketika ibu-ibu pengajian ngintip, ternyata si Mbah ini, si nenek ini yang sudah ada di dalam. Begitu pintu masjid dibuka, ibu-ibu ini langsung ngomong sama si Mbah ini, kamu ini jenengan, alam kita ini sudah beda. Terus si nenek ini, si Mbah ini cuma ketawa. Ibu-ibu pengajian inisiatif kan, inisiatif dia bacakan ayat-ayat kursi gitu kan, ayat Al-Baqarah. Sekitar ada 4 orang lah ibu-ibu pengajian ini ya datang ke masjid yang mau sholat subuh ini. Setelah dibacakan Yasin itu kan, baca doa-doa, reaksi si Mbak ini dia cuma ketawa sambil nari-nari gitu. Loh si nenek ini ternyata dia semakin ngelawan, dia sambil nari-nari. Ketika dibacakan ayat Yasin, si nenek ini semakin menantang. Akhirnya kan salah satu ibu-ibu yang ingin pergi sholat subuh ini, ibu-ibu ini langsung melempar tasbihnya. Nah nenek ini, si Mbak ini langsung lari. Entah kemana larinya si Mbak ini kan kita nggak tahu. Nah dari kesaksian ibu-ibu yang ingin sholat subuh di masjid ini, katanya ya teror nenek ini itu tuh nggak bisa dibiarin. Ya karena ini sudah keterlaluan gitu ganggunya. Benar-benar sudah neror dan sangat mengganggu sekali.
Akhirnya kan setelah kejadian itu dirembuk lagi ya kan, diomongin lagi sama keluarganya. Ya harus ada solusi dong, harus ada solusi supaya gimana caranya warga ini nggak selalu diteror dan nggak selalu dihantuin. Ya karena ini kondisinya ya sangat mengganggu sekali gitu kan, gentayangan sekali. Jadi kampungnya itu benar-benar kerasa mencekam, dan orang-orang kampung di atas sholat isya ya udah nggak mau keluar lagi gitu saking takutnya. Di atas sejam sholat isya itu warga-warga ini sudah dalam rumah, sedang mengunci pintu. Saking takutnya nggak berani mereka tuh lihat ke jalan. Sampai akhirnya kan ada keputusan dari pihak Pak RT dan sama keluarganya juga. Ya udah katanya, gimana kalau kita panggil Pak Ustadz atau Kiai yang bisa ngusir si nenek ini. Akhirnya kan ada satu kiai yang punya pondok pesantren ya di pantai pesisir itu. Terus kiai ini dikasih tahu kronologis kejadian seperti apa. Nah, terus si kiai ini punya inisiatif, gimana kalau kita datengin aja makamnya. Biar nanti kita lihat ya gimana proses keluarnya si nenek ini. Begitu warga nyampai di pemakaman itu benar-benar nggak cuman satu orang yang ngelihat kejadian di situ. Ada banyak warga ya yang datang ke kuburannya si nenek ini. Saking banyaknya gitu kan, ada banyak warga gitu yang datang ke sana pengen lihat prosesnya tuh kayak gimana. Nah, si nenek ini dia ini munculnya ya kayak orang biasa gitu kan, muncul dari pemakaman itu kayak orang biasa gitu sambil nyer kaki gitu kan. Terus nenek ini sambil teriak-teriak, kenapa semua orang di sini ya? Si nenek ini cuma ketawa sambil nantang-nantang. Akhirnya Pak Kiai ini ambil sejadah kan, terus dia bacain doa-doa, ayat kursi, Al-Baqarah, ayat ruqyah sebagainya kan. Nah, sambil Kiai ini nepuk-nepuk punggung si nenek ini. Terus nenek ini tidak kesakitan dia. Terus ya setelah jatuh ke tanah, setelah teriak, jatuh ke tanah si nenek ini. Setelah itu nggak lama kemudian berubah dia jadi asap. Ada banyak saksi gitu kan, karena saking takutnya gitu. Ada banyak saksi warga yang datang ke sana. Karena ini benar-benar kisah nyata ya, kisah nyata yang terjadi di tahun 70-an. Ya, setelah kejadian itu ya, ada banyak warga yang masih takut ya, yang ngungsi belum balik. Ya, karena 1 minggu itu ya benar-benar diteror. Setelah diusir sama Pak Kiai, ya alhamdulillah nggak terjadi lagi seperti itu. Nah, sampai sekarang kejadian itu warga-warga udah banyak yang lupa.